Sedih. Tetapi ada yang luar biasa, saudara. Ketika Yesus terangkat ke surga, ketika Yesus meninggalkan para murid-murid ini, sebaliknya murid-murid dikatakan mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Maka sesungguhnya berkat kenaikan Yesus Kristus ke surga, yang berikutnya adalah berkat sukacita. Amin. Amin. Betul, saudara. Dan ketika kita berbicara tentang sukacita, bukan karena kita punya uang, bukan karena deposito kita banyak, bukan karena kekayaan kita banyak. Dan sukacita yang diberikan oleh Tuhan bukan seperti sukacita yang ditawarkan oleh dunia. Amin. Sukacita yang ditawarkan oleh dunia. Karena apa? Karena kekayaan. Ketika ada uang seseorang, dunia mengatakan, ya bersukacita. Tetapi begitu uangnya habis, maka sukacitanya melempem. Tiba Injil Lukas pasal ke-24 ayat 50 sampai dengan ayat 50 sampai dengan ayat 53. Yuk, saya ajak semua kita bangkit berdiri. Saya akan baca sendiri. Ya, Bapak Ibu tinggal mendengarkannya dengan baik. Dengan perikop kenaikan Yesus. Yuk, semua kita bangkit berdiri. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Silakan duduk Bapak Ibu. Demikian jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa kenaikan Yesus Kristus adalah sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi. Amin. Ini harus kita yakini betul Bapak Ibu. Kenaikan Yesus Kristus ke surga bukan sebuah dongeng. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya peristiwa kenaikan Yesus Kristus tidak seperti legenda tadi. Tidak seperti cerita-cerita yang disampaikan oleh nenek moyang kita kepada kita. Peristiwa kenaikan Yesus Kristus adalah sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi, dialami oleh Yesus Kristus, dan juga dilihat oleh saksi mata, yaitu murid-murid pada waktu itu. Coba kita perhatikan saudara. Lalu Yesus membawa mereka. Ya. Dikatakan di situ, lalu Yesus membawa mereka keluar kota. Dari Yerusalem, lalu Yesus membawa murid-murid. Berarti Yesus dan juga murid-murid turut serta. Dan dalam perjalanan itu pun saudara, dikatakan di situ Yesus membawa. Yesus tidak mengatakan seperti ini, kalian pergi dulu ke suatu kota, lalu nanti saya akan menyusul. Atau saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya pergi dulu ke Betania, lalu kalian nanti nyusul. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di situ Yesus membawa para murid-murid beserta dengan dia. Artinya Yesus yang bangkit itu yang membawa para murid-murid serta untuk pergi ke suatu kota. Tujuannya untuk apa? Untuk disaksikan oleh para murid-murid itu. Dia naik ke surga. Tentunya juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika
ketika Yesus membawa mereka pasti ada komunikasi, betul? Nggak mungkin mereka diam-diaman, saudara. Nggak mungkin mereka, saudara, cuek-cuekan saja. Tentunya juga ada di antara murid-murid ini yang berkata kepada Yesus, Guru mau bawa kami kemana? Betul apa betul? Betul, saudara. Itu sebabnya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada yang menyaksikan kenaikan Yesus Kristus. Dan berpisahnya Yesus dengan murid-murid tidak seperti ini, saudara. Lalu mereka tiba di tempat itu, lalu Yesus bersemedi, katakanlah berdoa. Tiba-tiba sesudah dia berdoa, dia langsung menghilang. Cuk! Kenapa seperti itu? Dia tiba-tiba. Film-film zaman dahulu kala kan banyak seperti itu. Dia buat mantranya. Tiba-tiba dia baca mantra, sudah ada dia di satu tempat. Oh, enggak seperti itu, sudah ada. Mengerti sampai di sini? Amin. Ketika Yesus terangkat ke surga, dikatakan di situ terangkat, tidak dikatakan di situ Yesus tiba-tiba menghilang lalu ke surga. Amin. Yesus tidak katakan seperti itu, saudara. Alkitab mencatat dengan jelas di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka, dan ketika sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Coba masing-masing kita saya berikan waktu 1 menit. Bayangkanlah ketika seseorang terangkat ke atas. Bayangkanlah dirimu sedang terangkat ke atas. Ini berbicara tentang terangkat. Bayangkan, saudara, dirimu sekarang terangkat ke atas. Saya yakin dan percaya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus terangkat ke atas, terangkat dulu sedikit, lalu 1 meter, 2 meter, 3 meter, 10 meter, ratusan meter, sampai Yesus tidak kelihatan. Dikatakan di situ sampai awan menutupi. Artinya apa, saudara? Kenapa Alkitab harus mencatat seperti itu? Lalu dia terangkat ke surga sampai awan menutupi dia. Berarti, saudara, para murid-murid ini memang dengan sangat jelas menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Amin. Iya, dan itu sangat penting. Karena apa? Karena di dunia ini banyak kamuflase, betul? Iya. Kemarin, saudara, ada satu video yang saya lihat di YouTube, ya, di YouTube, ketangkap nih. Ada seorang laki-laki, ya. Ini laki-laki ini ketahuan sesudah terbongkar. Dia pakai masker kepala sampai ke sini, sudah ditutup wajahnya. Lalu ditutup wajahnya, dia buat rambutnya kayak rambut perempuan. Jadi waktu kita lihat itu, si laki-laki tersebut mirip sekali dengan perempuan, mirip sekali, saudara. Ya, saya pikir, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau benar-benar ini kita lihat, kita pun akan terkecoh, saudara. Tetapi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penyamarannya ini benar-benar, lalu dibuka dari ini rambutnya. Ketika dibuka rambutnya, kelihatan botak dia. Disuruh lagi dibuka maskernya, saudara. Dibuka maskernya, kelihatanlah benar-benar dia seorang laki-laki. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi bahwa peristiwa ini satu peristiwa yang memang benar-benar terjadi. Lalu yang luar biasanya, saudara, ketika Tuhan naik ke surga, ternyata Tuhan tidak membiarkan para murid-murid. Amin.
Amin, saudara. Ternyata Tuhan tidak membiarkan para murid-murid. Itu sebabnya saudara, saya katakan tadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika para murid-murid menunggu ketika Yesus naik ke surga, ada berkat yang diperoleh para murid-murid, yaitu berkat kenaikan Yesus Kristus. Dan inilah yang harus kita bawa, inilah harus kita miliki di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Yang pertama, dikatakan di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Amin. Maka berkat kenaikan Yesus Kristus ke surga, yang pertama, Yesus meninggalkan berkat bagi murid-murid. Haleluya. Yesus meninggalkan berkat bagi murid-murid. Yesus tidak membiarkan para murid-murid. Padahal saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus baru saja berpisah dari para murid-murid. Betul. Karena apa? Karena peristiwa penyaliban, peristiwa kematian. Mereka berpisah untuk selamanya. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya para murid-murid ini mengalami kesedihan yang begitu luar biasa. Karena apa? Karena menyaksikan guru mereka, karena menyaksikan Tuhan mereka sudah meninggalkan mereka. Bahkan bukan saja meninggalkan sementara waktu, tetapi juga meninggalkan sampai selama-lamanya. Artinya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus bersama dengan murid-murid, tidak ada lagi kebersamaan di antara mereka secara fisik, saudara. Ketika Yesus pergi ke sana, maka para murid-murid juga ada mendampingi mereka. Ketika para murid-murid ini sedang bersedih, ada Yesus yang menghibur mereka. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka saksikan itu, Yesus mengatakan, Alkitab mengatakan, Yesus memberkati mereka. Saudara, ketika kita berbicara tentang berkat, berkat itu bukan hanya materi, berkat itu bukan hanya hepeng, bukan hanya uang. Amin. Ada begitu banyak berkat yang sudah disiapkan oleh Tuhan kepada kita. Dan secara khusus saudara, berkat ketika dia naik ke surga, yaitu berkat apa? Di mana ia mengutus Roh Kudus. Amin. Ini berkat yang luar biasa yang akan diterima oleh setiap orang yang percaya kepada Dia. Lalu yang berikutnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di situ di dalam ayat yang ke-52, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Hal yang berikutnya, berkat kenaikan Yesus Kristus ke surga, kita menjadi pribadi-pribadi yang meninggikan nama Tuhan. Kita menjadi pribadi-pribadi yang menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tidak ada lagi sembahan lain saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada lagi pribadi yang kita sembah, tidak ada lagi pribadi yang kita percaya di tengah-tengah dunia ini, kecuali pribadi yang bernama Yesus Kristus. Dan itulah dilaksanakan oleh para murid-murid ini. Mereka dikatakan sujud menyembah Dia. Amin. Saudara mau menyembah Tuhan? Amin. Mau meninggikan Tuhan di dalam kehidupanmu? Amin. Dan yang berikutnya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dikatakan juga di situ, masih dalam ayat yang ke-52 tadi, bagian yang berikutnya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Amin. Dikatakan di situ, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Bagi saya ini tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal, saudara? Mereka berpisah. Adakah di antara Bapak Ibu ketika berpisah dengan seseorang penuh dengan sukacita? Ada?
merasa sedih. Maka saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, tiap-tiap kita pun seperti itu. Apalagi orang yang kita kasihi, orang yang kita sayangi, meninggalkan kehidupan kita sampai selama-lamanya. Orang tua saya meninggalkan kehidupan saya sampai selama-lamanya. Sedih. Tetapi hal yang luar biasa saudara, ketika Yesus terangkat ke surga, ketika Yesus meninggalkan para murid-murid ini, sebaliknya murid-murid dikatakan mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Maka sesungguhnya berkat kenaikan Yesus Kristus ke surga, yang berikutnya adalah berkat sukacita. Amin. 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 Betul saudara. Dan ketika kita berbicara tentang sukacita, bukan karena kita punya uang, bukan karena deposito kita banyak, bukan karena kekayaan kita banyak. Dan sukacita yang diberikan oleh Tuhan bukan seperti sukacita yang ditawarkan oleh dunia. Amin. Sukacita yang ditawarkan oleh dunia. Karena apa? Karena kekayaan. Ketika ada uang seseorang, dunia mengatakan, ya bersukacita. Tetapi begitu uangnya habis, maka sukacitanya melempem. Ibaratnya roda kereta ini, saudara. Kalau masih ada angin, enak dibawa kemana-mana. Tetapi begitu rodanya tidak ada lagi angin, saudara, semahir-mahirnya orang mengendalikan itu pasti tidak enak. Ada sukacita yang diterima oleh para murid-murid, walaupun mereka harus berpisah dengan Yesus Kristus sampai selama-lamanya, karena ada sukacita. Ini sama seperti sukacita yang dialami oleh Rasul Paulus pada waktu itu. Dia sampaikan firman Tuhan kepada orang-orang Filipi pada waktu itu. Padahal Rasul Paulus pada waktu itu dalam keadaan di penjara. Tetapi Rasul Paulus katakan, bersukacitalah senantiasa. Ya, bersukacitalah senantiasa, kata Rasul Paulus, padahal dia ada di dalam penjara. Mampukah kita bersukacita? Mampukah kita mengatakan bersukacita kepada orang, padahal saudara kita dalam duka, padahal kita dalam masalah, padahal kita dalam penderitaan? Saya yakin dan percaya pasti mau. Karena apa? Karena ada. Lalu yang berikutnya saudara, dalam ayat yang ke-53, mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Berkat yang terakhir yang diperoleh oleh para murid-murid ketika Yesus naik ke surga, yaitu mereka senantiasa ada di dalam bait Allah. Amin. Maka berkat yang selanjutnya juga saudara, yang kita terima ketika kita menyaksikan, ketika kita mengalami kenaikan Yesus Kristus, maka berkat yang selanjutnya yang kita peroleh adalah yaitu selalu merindukan bait Allah. Amin. Selalu merindukan bait Tuhan, selalu merindukan Tuhan, selalu merindukan gereja, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Seberapa banyak di antara kita yang merindukan bait Allah? Coba lambaikan tanganmu. Amin. Inilah yang harus kita miliki juga, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita harus merindukan bait. Itu sebabnya saudara, pemazmur mengatakan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, aku merindukan pelataran. Karena apa? Karena sesungguhnya bait Allah Yerusalem itu adalah lumbung roti. Maka gereja harusnya menjadi lumbung berkat-berkat Tuhan. Dan itulah yang dialami. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, rindukan kenaikan
Yesus Kristus ke surga berdampak juga dalam setiap kehidupan kita pribadi. Mari saya ajak semua kita berdiri.